Pinjaman online tentunya sangat menakutkan bagi nasabah yang baru pertama kali gagal bayar. Nah, saya juga pernah merasakan dulu ketika gagal bayar di pinjaman online. Baru pertama kali saya memang sangat takut, apalagi sudah ngomong di chatnya itu kan biasanya diproses ke jalur hukum atau mau disamperin DC ke rumah. Nah, itu dulu saya takut banget ya takut. Ya berpikirannya kalau masalah hukum takut di penjara seperti itu, kalau ditakutin DC takut datang ke rumah dan tetangga tahu, biasanya seperti itu. Saya takutin seperti itu dulu teman-teman. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Nah, di sini saya akan kasih tips ya, tips dan ini ya resiko ketika gagal bayar di pinjaman online. Nah, jadi kalau misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, tipsnya agar kalian tetap tenang ya, tidak resah, tidak terlalu berpikirkan. Intinya kalian masa bodoh saja teman-teman ya. Tentunya saya yakin kalian yang gagal bayar bukan disengaja. Jadi ada penyebabnya, ada faktor penyebabnya. Ya, tentunya perekonomiannya mungkin kurang membaik sehingga tidak mampu membayar cicilan yang ada di pinjaman online ya. Jadi ininya alasannya jelas teman-teman ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, tentunya kan kalian akan ditagih ya sebelum ya. Kalau misalkan kalian belum bayar, sampai seterusnya kalian akan ditagih ya, setiap hari diteleponin bahkan sampai ratusan kali ya, kemudian dikirim chat WhatsApp, kemudian dikirim email dan sebagainya ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalian itu sebenarnya nggak usah khawatir kalau misalkan kalian gagal bayar pinjol, itu kalian itu harus memiliki sikap atau ini ya, masa bodoh teman-teman. Ya, bukan sikap masa bodoh, bukan berarti kalian tidak mau bayar gitu teman-teman. Jadi bodoh amat lah seperti itu teman-teman ya. Lebih baik mikirkan yang lain yang lebih penting. Ibaratnya misalkan kalian punya anak yang harus dibiayai seperti itu ya, lebih baik yang itu dulu, jangan membayar pinjaman online dulu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan kalian punya uang, kalau misalkan dibayar pinjaman online terus kalian itu tidak bisa membayar biaya pendidikan anak kalian misalkan seperti itu, atau gimana lah seperti itu contohnya ya. Nah ya, kalian harus pintar-pintar teman-teman ya, jangan sampai kalian melakukan hal yang ini teman-teman ya, hal yang membuat kalian tambah pusing ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, kalian karena takut dengan namanya pinjaman online atau apalagi DC pinjaman online, kalian takut ya, padahal uang kalian itu buat sesuatu yang lebih penting gitu kan. Malah kalian itu dipakai untuk bayar pinjaman online ya. Nah, atau kalian juga karena takut pinjam lagi di aplikasi pinjaman online, atau kalian juga bisa pinjam ke teman atau ke banyak ya sekarang itu ya teman ya, tapi ada bunganya. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan. Kalau misalkan kalian lakukan seperti itu ya, nanti urusan kalian itu tidak akan kelar-kelar, tidak akan beres. Nanti kalian itu akan dikejar-kejar hutang terus menerus ya. Intinya kalian tetap fokus saja ya, kalian fokus saja mencari uang ya, bagaimana solusinya biar hutang kalian itu bisa lunas. Jangan dipikirkan ancaman-ancaman atau tawaran dari DC pinjaman online ya. Jadi jangan hiraukan saja mau datang ke rumah mau apa gimana, pokoknya intinya masa bodoh seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya sih tidak semua DC pinjaman online itu memiliki DC pinjaman online, DC lapangan teman-teman ya. Jadi tidak semuanya ya, jadi kalian itu harus tahu. Dan mereka juga ya melihat dari nominalnya. Biasanya nominalnya kalau besar mungkin bisa saja, walaupun rumah kalian jauh dari jangkauan DC lapangan pinjol, itu bisa saja disamperin. Kalau misalkan hutangnya di bawah 1 juta ya, minimal 1 juta, itu biasanya jarang di ini teman-teman ya, jarang disamperin ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kalian ingin tenang ketika gagal bayar di pinjol, itu kalian harus memiliki sikap masa bodoh ya. Jadi jangan terlalu pikirkan ya, bagaimana kalian itu nanti ya supaya bisa punya uang dan membayarnya. Jangan pikirkan si DC-nya ya, jangan ini. Jadi kalau misalkan kalian mikirkan karena takut, kalian melakukan, ya intinya kalian fokus saja mencari uang ya, bagaimana solusinya biar hutang kalian itu bisa lunas. Jangan dipikirkan si DC-nya ya, jangan ini. Jadi kalau misalkan kalian mikirkan karena takut, kalian melakukan, ya intinya kalian fokus saja mencari uang ya, bagaimana solusinya biar hutang kalian itu bisa lunas. Jangan pikirkan si DC-nya ya, jangan ini. Jadi kalau misalkan kalian mikirkan karena takut, kalian melakukan,
ini hal-hal yang seperti yang sudah saya katakan tadi, pinjam uang lagi dengan ada bunganya untuk membayar pinjaman online, atau memakai uang yang mau dipakai untuk kepentingan yang lebih penting ya dibanding dengan pinjaman online. Ya itu sangat merugikan, nantinya kalian itu tidak akan kelar-kelar urusan kalian ya teman-teman ya, urusan hutang piutangnya. Jadi intinya kalau kalian misalkan gagal bayar, intinya harus masa bodoh saja ya, walaupun si DC itu mau ngomong gimana, intinya kalian masa bodoh saja ya. Saya lakukan seperti itu, saya nggak pernah balas. Waktu dulu saya pernah gagal bayar, nggak pernah balas ya, dan saya juga kalau nelpon saya blokir langsung, seperti itu teman-teman ya. Saya nggak mau pusing teman-teman ya, bukan saya nggak mau niat bayar, cuman saya mau fokus cari uangnya dulu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita ini dan merasa takut, gak rasa nyaman, intinya kalian masa bodoh saja. Lagian kalau hutang dipinjol itu hukumnya perdata saja. Kalau misalkan kalian sudah melampaui batas ya, melampaui batas gagal bayarnya, yang otomatis ya kalian itu, data kalian itu akan dilaporkan ke Slik OJK, sehingga kalian masuk daftar hitam dan kalian itu tidak bisa pinjam kemana lagi, pinjam ke bank atau pinjaman online lagi. Jadi intinya resikonya seperti itu saja. Jadi bid checkingnya itu sudah buruk ya, sudah jelek, jadi seperti itu. Jadi resikonya seperti itu. Kalau misalkan ada DC, biasanya itu yang aku takutin orang yang awam ya, katanya sudah melanggar hukum ya, melanggar undang-undang lah seperti itu ya. Jadi akan dilaporkan ya ke polisi lah seperti itu. Itu sebenarnya ancaman saja, tidak ada aturan yang seperti itu. Kalau gagal bayar hukumnya itu bukan pidana, jadi perdata saja. Jadi intinya nggak usah takut ya, kalau selagi kalian mau ada niat bayar, intinya nggak usah takut teman-teman ya. Kalau misalkan kalian gagal bayar ya, belum mampu, ya sudah, biarkan saja masa bodoh ya. Yang penting kalian itu ada niatan ya. Kalau misalkan sudah punya uang lebih dan kalian sudah cukup mau bayar pinjaman online, baru kalian bayar ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kalau pikirkan itu kalian bisa pusing setiap hari, itu bisa menguras pikiran kalian dan kalian bisa sakit dan kalian itu nanti tidak bisa bekerja. Jadi intinya masa bodoh saja ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang gagal bayar pinjaman online. Gak usah khawatir, intinya kalian masa bodoh saja.